Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan dipikirin tambah buntu. Ya, mantan kamu usahakan, pintu kembali pasti terbuka. Nah, jadi ada tuh orang yang tipenya pemikir, tapi dipikir terus begitu. Ya, actionnya tidak ada. Semua dia pelajari. Semua tutorial bagaimana caranya agar bisa balikan dengan mantan dipelajari. Ribuan video dari berbagai channel-channel YouTube dipelajari semua. Ada buku-buku ya, semuanya dibaca. Kemudian ada tutorial doa-doa, semuanya dipelajari. Tetapi kunci Anda akan berhasil adalah ketika Anda memulai usaha walaupun dengan langkah-langkah yang kecil. Ya. Jadi orang akan tahu ya di mana letak kegagalan jika yang bersangkutan pernah merasa gagal. Ya. Anda diajarkan sebuah cara agar mantan membuka blokir media sosialnya. Caranya begini, begitu, dan seterusnya. Anda coba dan gagal. Itu jauh lebih baik daripada Anda sama sekali tidak pernah mencoba. Punya ilmunya, punya pengetahuannya. Ya, kan sama-sama tidak berhasilnya. Bedanya ketika Anda sudah mencoba, Anda bisa melakukan kalkulasi kembali. Oh, gagal itu karena faktornya seperti ini. Oh, gagal itu karena yang itu saya kurang maksimal. Ya, jadi misal ya, Anda nganggur, kemudian mencoba melamar kerja. Ya, dan kemudian ditolak. Tetapi dengan Anda pernah datang melamar kerja dan ditolak, itu ilmu Anda 10 kali lipat lebih tinggi daripada orang yang sama-sama menganggurnya, tetapi sama sekali tidak pernah berani mencoba melakukan perubahan yang fundamental di dalam karirnya. Ya, jadi perubahan yang mendasar di dalam hidup kita itu harus diawali dengan mencoba. Kalau cuman melihat, mempelajari, nyoba sekali gagal dan kemudian menyerah ya, itu maka akan membuat pintu kembali kepada mantan seperti halnya jalan buntu. Ya, jadi seperti halnya orang yang belajar nyetir, sering main game tuh, balapan, tapi di game, pokoknya sudah fasih banget lah. Tapi apa yang dilihat, dipelajari di dalam game. Di game itu kan kita bisa balapan, bisa bal-balan, main sepak bola, ya. Tapi ketika kita mencobanya langsung di lapangan, wah itu jauh sekali berbeda, ya, antara apa yang ada di dalam komputer dengan apa yang ada di dunia nyata. Naik gunung tuh, kita baca kisah-kisah para pendaki, asik. Ya,
Tapi ketika dijalani, wah, itu baru akan terasa betapa beratnya membawa beban, ya, ransel sampai puluhan kilo, ya. Kemudian berjalan, mengatur ritme perjalanan, jalan datar dengan jalan nanjak, jalan yang curam, itu kan tekniknya ada semua. Begitu. Nah, misal ketika Anda mendapatkan sebuah tutorial, ya, ijazah doa, bahkan doa-doa itu diijazahkan oleh para ulama-ulama yang hebat-hebat, ya, artinya doa ini tidak hanya sudah terjaga tradisi keberhasilannya selama ribuan tahun, tetapi juga yang mengijazahkan pertama kali juga ulama-ulama besar, ya, orang-orang yang kasaf, ya, memiliki kemampuan untuk melihat apa yang orang biasa seperti kita tidak bisa melihatnya. Nah, tetapi ketika kita membaca saja, atau kalaupun mencobanya tidak sepenuh hati, masih diwarnai dengan keraguan, apa iya kita bisa? Maka hasilnya apa? Ya, hasilnya yang akan terlihat di depan mata hanya jalan buntu. Tetapi ketika kita jalani, tidak usah tanya-tanya, kan biasanya tutorial itu sudah lengkap semua. Bagaimana caranya, jam berapa dibacakan, ya. Kemudian terjemahan doanya seperti apa, berapa kali harus dibacakan, ikuti saja. Ketika satu kali belum berhasil, kemudian Anda coba lagi 100 kali belum berhasil. Nah, di situ Anda akan mulai melihat letak kesalahan Anda, ya. Oh, mungkin konsentrasinya yang kurang bagus. Oh, mungkin ketika berdoa itu tubuhnya kurang bersih. Karena mungkin pernah dalam kondisi Anda betul-betul bersih, konsentrasi Anda tinggi, ya, Anda berdoa, tiba-tiba mantan menghubungi atau memberi kabar atau membuka blokir. Tapi setelah itu konsentrasi Anda turun kembali, mantan kembali memblokir. Nah, disitulah Anda akan mulai memahami bagaimana cara menggunakan doa ini agar memiliki hasil atau menghasilkan dampak yang maksimal. Karena itu, mantan kalau hanya dipikirkan saja, maka yang terbentang di depan mata adalah jalan buntu. Tetapi ketika Anda berusaha, termasuk doa yang dilakukan secara rutin terus-menerus dengan sabar, itu juga adalah bagian usaha, ya. Kita berusaha untuk bangun tengah malam, kita berusaha untuk sholat malam, kita berusaha menahan kantuk agar bisa berdoa tadi, maka pintu kembali kepada mantan akan mulai terbuka. Lorong yang gelap di ujung akan mulai kelihatan cahayanya, ya. Itu namanya jalan keluar. Dan jalan keluar itu akan mendatangi seseorang ketika dia sudah mulai berusaha dengan sungguh-sungguh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah,
niscaya Allah mencukupkannya. Ya, jadi kuncinya agar pintu kembali kepada mantan kelihatan harus dimulai dengan usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.